mungkin lebih ke arah surat terbuka kali ya, buat teman-teman dari EVOS Fans. Datang ke sana. Barca di bawah Barca. Keren ini. Iya, 20 di Paramusel. Ya. Barca ini. Berangkatnya jauh dari sana. Ini Di belakang Jasus. itu sih jas begini itu cowok apa namanya? Komik. Penyegar apa gitu. 15. Halo guys, ini dia baju terbaru official dari kolaborasi 3 Second dan RRQ. Tengok nih guys, keren kan? Kalian harus coba beli, nanti di link bawah ini. Halo guys, jadi hari ini kita akan El Clasico Leg 2 guys. Nah, lihatin ya, keren kan? Ya. Going steady. Ini dari mana produknya nih? Weh, belum ditanya dong nih. 3 Second official collaboration. We are what we play. Baru guys, Dari mana? dari RRQ guys. Sama bagian yang memperkuat doang di bulan di Chicago. RRQ sama 3 Second nih? Yoi. Coba belakang. Gini dulu kalau mau main. Game yang pertama di match yang untuk kesekian kalinya antara EVOS versus Alarkyos. Kuntilanak. Mau kemana? Lihat di roadnya guys, tunggu. Wih, aduh. Gua dulu. Sini. Aduh, sorry. Jangan. Habis ya? Mundur. Malaysia ulti. Wangi nanti baru. Apaan tuh? Fokus. Santuy. Oke, kita ada pas dari pos ya. Iya. Hewan apa yang sering kita temui di depan pintu kantor? Belalang masuk kecuali karyawan. Awas jatuh. Konsil di depan gua, suruh konsil. Ada orang. Cabut tadi. Nice one. Aman. Nice one. Siapa yang paling cantik? Saya. Astagfirullahaladzim. Santai lagi, relax. Oke, ada pos lagi ya dari pos ya. Jangan ada. Dia udah no konsil ya. Lagi ngobrol. Gak setuju kan? Hah? Gak boleh ngobrol bego. Oh gak boleh. Santai, relax lagi. Relax Enggak bang. Ini saatnya. Ini tadi banget. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Nice. Esme dulu guys. Esme dulu. Aman. Gua angkat ntar. Gol orang. Sini guys. Salah. Rata dia. Dapat dia lotnya. Gak apa-apa. Belakang ada bisa immortal. Nggak bisa mati. BC aman kok. Gua ada stuck 30. Gua sekali guys. Cepet banget. Lotte ke tengah. Defend. Bisa. Slow. Balik bisa. Aman. Nih, gua tarik. Gua dapat. Gas. Awas dia mata dulu di atlas. Oh mati yang punya. Lihat ini bertemu tuh. Yang ada aja. Lordnya. Mati. Lihat Adita di belakang bisain.
Sabar, gak ditanya. Santai. Gua kencang. Gua nagain sekarang guys. Lihat trip keluar. Aman. Gak ada, masih lama. Let's go. Cover. Kalah bro, tenang. Reset coy. Last dot. Munten mamang. Aman ada. Gua balik. Ada orang. Ada bapak-bapak, teman-teman. Assalamualaikum, Pak. Mati dia. Mati dia. Gua hidup cepat. Nice, gak bisa mati. Gua hidup cepat. Bawahnya. Dimas Anjay Mabar, profesional, selebel. Samsudin. Missing. Bisa gua angkat. Jangan, balik. Keluar. Mati dia. Mati. Nice. Headshot, anjir. Yang ada Jody. Gua coba dua. Oke, EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk FPL ID season 10. Marvelous. 2-3 bulu tangkis. Sudah kalah, jangan nangis. Halo guys, balik lagi di segmen yang kalian tunggu-tunggu selama regular season ini. Udah pasti lah nih, kalian pasti nunggu-nunggu ini. Gibah MPL bersama Ape dan Viel. Hashtag last episode. Last Gibah episode MPL. guys. Ini Nah, episode adalah- terakhir ya kan. Episode terakhir dari Gibah MPL. Kita udah Mungkin ada sedikit yang beda ya Pet hari Ya. ini ya, segmen ini ya. Jadi kita nggak analisis, ya, kita juga nggak bacain komen. nggak ada sesi baskom. Nggak ada sesi baskom. Itu biasa sesi baskom sesi yang ditunggu-tunggu ya guys ya. Tapi kali ini nggak ada karena ya Episode segmen terakhir, episode terakhir. Nah, di episode kali ini nih kita lebih kayak mau mungkin sedikit merecap lah ya, Pak. Iya, betul. Apa yang terjadi selama 8 minggu ini, dan ya intinya apapun yang udah kita lewati tuh bersyukurlah, kita tuh selalu mensyukuri apa hasil yang kita terima di tiap match lah, intinya nggak gitu ya Pak ya. Iya. Dan ya mulai mungkin dari week pertama ya Mungkin kita kita dikasih di week pertama tuh kita lebih ke kayak melihat ngeraba-raba, iya, ngeraba-raba. dan ternyata Geek Fam itu sempat kita kan sempat Iya. bahas soal Geek Fam. Banyak yang nggak percaya ya, Pet Iya, ya? Banyak yang nggak percaya. Maksudnya lebih ke arah Geek Fam season 10 tuh bukan Geek Fam season sebelumnya. Betul, selalu. Makanya saya kalau di interview juga kalau tanyain tim yang bakal ngasih surprise itu Geek Fam, mungkin meskipun ya sorry to say mungkin hasilnya kurang maksimal, tapi sebenarnya di week terakhir itu Geek Fam tapi progresnya kelihatan. progresnya kelihatan itu Geek progresnya. Fam. Dan ya week 1 lawan Alter Ego ya bersyukur juga kita masih dikasih menang. Week 2 kita masih oke, 21-21. Betul. Terus masuk ke week 3 itu adalah yang dimana kita udah 3 ya? Iya. Week 3 itu kita udah mulai kayak terseok-seok lah Pak. Iya, Kita kalah dari EVOS 2-0, diseruduk Banteng 2-0. Oh iya. Iya, itu titik dimana kita mulai awal mula dari kita ya bisa dibilang lose streak lah di awal itu. Pertama kalinya Aura setelah dari season berapa akhirnya bisa ngalahin kita. Iya. Memecahkan itulah. Memecahkan telur dan memberikan kita telur. Ya, betul. Itu salah satu yang di garis bawah juga lah untuk di season ini. Betul. Yang menurut saya juga sebuah momen lah. Iya. Terus kita menang lawan BTR, kalah lawan Onyx. Onyx, ya itu week 5 kita menang lawan BTR, kalah sama Onyx. Di Gibah MPL juga kita ngobrol kan Pak soal kita mungkin lagi kehilangan jati diri dan lupa sesuatu dan akhirnya ya kita as coaching staff di manajemen bahkan player semua try hard buat nyari apa sih yang membuat kita tuh kayak
sempat drop lah kalau kita bilang, sempat drop di saat itu. Dan habis itu week 6 ya bersyukur udah mulai bangkit, menang. Week 7 kita ada kesandung sekali. Rebellion yang dimana berarti kesimpulannya di regular season ini Rebellion berhasil mengalahkan kita di 2 leg. Dan satu-satunya tim. Ya, dan which is itu adalah sebuah improvement juga dari Rebellion ya Pak ya, dibanding season lalu. Masuknya Wijanarko yang sempat saya bilang, sempat saya mention juga, Wijanarko ini memberikan warna baru buat kamu kenal juga ya? Ya, itu dari Semarang guys, Semarang Pride. Mana Semarang? Komen Semarang. Itu bagus. Tapi overall timnya emang nyatu lah ya. Betul. Nyatu makin minggu, tiap minggu juga makin bagus. Ya, itu sampai di week 7 lah kita sampai itu. Dan sebenarnya pada saat itu kita udah nggak fokus ke upper ya Pak ya? Iya, udah kan saya udah bilang. Ya, kita bener-bener mau menang aja, mau performance balikin gitu. Iya, tapi gini guys, maksudnya bukan kayak mungkin Pak Ape kelihatannya kayak hopeless gitu. Bukan hopeless guys. Bukan tapi hopeless lebih sih kayak, sebenarnya. Memang bener kan, kita kan butuh untuk gimana mau ngomongin upper, gimana mau ngomongin juara, kita kasih telur tiap minggu makan telur kok. Betul banget. Jadi kita harus di saat itu tuh bukan masalah hopeless guys. Kalau kalian ngomong hopeless itu sangat salah, tapi lebih ke kayak ya gimana cara kita memperbaiki dan fokus sebenarnya fokus short term memperbaikan diri ya, gitu loh. Kita tuh kayak dibikin buat gini Pak, bener-bener harus memikirkan kalau upper tuh bonus, yang penting kalian melakukan yang terbaik di setiap match-nya ya kan? Gitu dong. Makanya pas kalah sama Rebellion juga ya udah persiapan week 8 ya udah reset lagi, main bagus lagi gitu loh. Ya sangat disayangkan lah untuk di season ini EVOS tidak bisa melaju ke babak playoff. Ya, saya tuh kadang sedihnya gini Pak. Yang waktu kita lawan Rebellion itu kita bukan dituduh, kesannya kayak keras banget kayak dikira tuh kita sengaja kalah buat jatuhin, enggak guys. Enggak ada sih. Itu kita sudah konfirmasi di Gibah MPL pada saat itu dan di sini bener-bener saya tuh mau nekanin lagi kalau kita semua fair play guys. Setiap match itu fair play. Orang kita aja pada saat itu juga pertarungan upper bracket kan Pak. Iya, kalau kalah nggak lolos. Bisa nggak lolos upper gitu. Iya. Kalau mau ngomongin soal thank you ya Pak ya, saya tuh tetap paling salut sama Kingdom sih Pak. Maksudnya karena gini loh, kalau soal ngomongin regular season di season 10 ini termasuk kita tuh lumayan terseok-seok di mid season lah, tengah-tengah season tuh kita benar-benar terseok-seok, tapi Kingdom masih tetap supportnya tuh masih nggak kendor gitu loh Pak. Kadang kan ada yang kayak ini udah gini, ini terus ninggalin satu-satu, malas nonton ya kan. Tapi ya pas kita di bawah juga tetap MPL Arena keisi full. Betul, itu salah satu yang tetap nyanyi gitu loh. Dan meskipun hari sebelumnya kita kalah nih, misal pas lawan EVOS kita kalah 2-0 kan gitu. Tapi pas lawan Rebellion mereka masih full. Nggak bisa dipungkiri lah, anak-anak mungkin bisa bangkit dari terseok-seoknya itu tuh juga karena masih ada yang dukung juga. Itu loh guys, itu salah satu powernya di situ. Betul. Dan ya mungkin sedikit nge-recap, kan kamu kan tadi udah nge-recap juga. Kalau dari saya sedikit nge-recap dari week 1 sampai week 8 itu adalah kalau saya summarize ya, pencarian jati diri. Betul. Ketika RRQ berbelas-belas match itu jarang banget kalah, ya kan. Di season 10 ini kayak Petra sempat bilang kayak disentil, diingatkan lagi gitu loh. Dan diajarin caranya berjuang, caranya nggak pernah nyerah, caranya bisa bangkit dari keterpurukan. Dan terutama caranya untuk menghargai sebuah kemenangan. Dan menghargai sebuah kekalahan. Betul. Jadi karena dari kekalahan tuh kita belajar lagi. Betul, akhirnya ada proses belajar lagi. Betul. Yang ini hebat ya, yang ini lebih jago ya, yang ini coba harus kita eksplor lagi ya. Nggak ada kayak udahlah pakai line up ini menang fix gitu loh, ya kan? Nggak juga gitu loh. Jadi buat saya it's quite roller coaster, Pat. Betul. Mungkin setuju Pak. Kayak roller coaster. Setuju banget. Kita kayak di week awal kayak lumayan it's gonna be our season again. Berarti kayak season 9 lagi, katanya kita kayak ditegur gitu. Lu jangan sombong, lu jangan congkak ya kan. Lu baru menang berapa kali aja dam dihantam gitu loh kayak. Dan itu langsung loh Pak. Kita habis menang tanpa jeda itu loh. Langsung dihajar habis-habisan. Ya jajaran kepelatihan. Manajemen di belakang, Kingdom dan juga player lah. Mereka semua kerja keras, mereka tetap fix support kita, doain kita yang terbaik dan kita
beruntung akhirnya bisa bangkit gitu. Ya, karena semua kerja keras kita, kita introspeksi kita, evaluasi kita, akhirnya kita bisa nemuin ini arah-arah. Kayak Petra tadi bilang, tanpa Kingdom mungkin kita juga nggak bisa ada di sini. Jadi big shout out buat Kingdom dan jujur Pat, saya merasa beruntung. Bukan cuma punya pemain-pemain dan pelatih hebat, tetapi punya fans yang setia. Betul. Yang loyal, yang boleh dibilang tahan banting, yang selalu ada gitu. Ya itu pas kalah-kalah udah pasti mereka dikecewain di tongkrongan itu pasti Pak. Pasti gitu. Jadi ya beruntung lah Pat, itu beruntung banget. Jadi makanya kalau buat kalian yang emang nggak siap mental, jangan deh gitu loh. One day Pat, mungkin ya moga-moga jangan dalam waktu dekat ini, mungkin one day, mungkin season berapa, kita bisa jelek Petra. Kita bisa jelek. Mungkin kita akan berantem, mungkin pemain akan saling menyalahkan dan lain-lain sebagainya. Itu akan ada konflik. Hukum alam lah, udah pasti akan ada. Iya, bisa aja loh, bisa aja. Dan pada saat itu hasil dari tim RRQ khususnya tim Mobile Legends mungkin nggak baik-baik saja. Betul. Ya kan? Tetapi kita justru butuh banget Kingdom pada saat itu untuk tetap stick sama kita, untuk ngingetin kita Pat juga, untuk buat kita semakin semakin sadar bahwasannya Kingdom itu tuh bukan cuma fans RRQ, mereka adalah bagian dari RRQ, nggak bisa terpisahkan gitu loh. Jadi ketika nanti saat itu tiba ya tolong tetap ada di samping kita. Season ini jadi lebih mature ya Pet ya? Ya betul Pak. Saya ngerasa itu. Ya kerasa jadi lebih mature, jadi lebih dewasa gitu loh. Dia ngerti lah, maksudnya how to solve this tuh kita harus kumpul gitu. Karena kita as a team, kita ada problem, kita solve-nya bareng. Masalahnya nggak cuma itu masalah lu cuy, bukan masalah gua, it's your fucking problem. No, lebih ke arah, hey guys, we're a team, ada masalah, kita beresin bareng-bareng gitu loh. Dia udah nggak aku, tapi udah mulai kita gitu loh. Mereka tuh gitu guys. Betul, ini bukan masalah lu, tapi masalah kita. Iya, ini masalah kita. Itu beda banget approach seperti itu, dan saya ngelihat kita selalu ngomong tentang RRQ kekeluargaan dan lain-lain, tetapi konsep kekeluargaan itu tuh bukan kata-kata Petra, tetapi action. Betul. Ketika ada problem, ketika yang satu mukanya tahu nih seharian pada ketawa nih, senyum nih, ngelawak. Ini tahu nih lagi suntuk ada masalah, kita ajak pergi makan. Betul. Itu betul-betul. Iya kan? Di season ini tuh saya malah baru sadar. Iya, kamu baru sadar kan? Kamu baru sadar kan? Terjadi guys. Itu beneran. Saya hidup di sini guys. Itu real terjadi. Buat kita bersyukur lah ya. Kita bersyukur kita punya jajaran tim yang dari pelatih semua segala macam, player tuh juga komit. Nah itu loh. Kalau ada ego aja 1-2 orang itu nggak bisa. Nggak bisa. Pasti bakalan ada selek dan lain-lain. Betul banget. Betul. Dan sekarang Petra, fokus kita untuk playoff. Betul, nih sekarang playoff guys. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi ya doakan lah guys. Buat playoff ini kita tetap memberikan tren positif lah. Tren positif ya Petra, harus dijaga ya. Karena paling susah konsistensi kan. Sebenarnya tantangan paling besar. Karena kita juga diizinkan buat ada di upper bracket ya. Harusnya kita harus justru malah lebih kerja keras Pak. Bukan malah terus udah upper santai-santai. Enggak, justru kita tuh harus lebih kerja keras. Kenapa? Karena bukan, menurut saya, bukan suatu kebetulan kita diizinkan untuk ada di upper, itu menurut saya. Kayak nggak kebetulan, nggak ada sesuatu yang kebetulan. Betul, setuju. Berarti ada something, ada sesuatu plan yang disiapkan untuk kita lah. Amin. Semoga rencananya bagus ya Pet ya. Buat playoff juga, kita ada booth Pak nanti Pak. Wah, kita ada booth RRQ It's 3 Second di situ. Lah sama kayak baju. Yoi, nih. Pakai baju kita ini. Keren kan? RRQ It's 3 Going Second. steady. Ini nih luar biasa loh ini. Nih, ini kata-katanya we are what we play. Ini tentang identitas. Jas. Mahkota ya bos ya. Yoi. Keren. Nah, nanti buat kalian nih nanti ada Pak. Ini yang dipakai Ini juga ada ya. Ini saya rada-rada oversize ini. Memang modelnya oversize. Mungkin oversize ya. Hati-hati ya. Hati-hati untuk yang kolaborasi, lihat size-nya dulu ya. Karena nanti kan makanya ada booth kan. Ada booth bisa dicoba. Tes dulu loh. Apa namanya? Konsultasi. Betul. Konsultasi. Karena yang punya saya ini nggak oversize. Saya oversize. Nah, punya Bapak terbalik oversize. kayak Dan itu juga jumlah terbatas. Oh iya. Itu harus dikasih tahu loh kan. Nanti mana nih saya udah bawa duit ini, duit saya 5 juta ini mau borong. Ngeri banget ya. Ini yang 5 juta yang ngabisin yang 5 juta guys. Tapi limited ya Pak? Limited. Garis bawahi guys, limited guys. Jadi, dan playoff ini kan kita nanti di G Expo Pak. Betul. Dan itu yang
penontonnya ribuan. Ribuan. Hati-hati. Jadi kalau kalian udah salah sendiri ya. Tahu Sendiri ya. Cuma kita cuman kita nggak tahu nih. Stoknya kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu ya. Pokoknya kan? garis bawahnya limited ya. Jadi kalian sampai sekarang jangan ke mall, kemana ngabisin main Mobile Legend aja. Kalau mau hiburan ya, kalian beli stiker RRQ yang baru. Hari ini back. Semenjak stiker itu kuat, tren kita positif. Betul. Kata Skylar, back, ditembak ya kan? Betul. Itu loh. Tuh Skylar spam tuh stikernya. Iya, spam ya. Jadi kalian yang belum punya harus beli dong. Harus beli. Ya, wajib. Harus wajib. Support guys, support RRQ juga ya. Nanti juga BA kita akan turun gunung semua. Wes, ini dia. Ya kan? Jadi ada Bagong, ada Cahya, Syama, Frontal, I don't know, Frontal. Ya. Bang Winda, ya, mungkin, ada semua. Ya kan? Ya, moga-moga ya guys ya. Kita bisa jumpa lagi, ketemu lagi. Mungkin sekarang update terakhir anak-anak lagi break dulu ya sebentar ya. Iya, kita lagi rest guys. Lagi rest semua, kita refresh sejenak sebelum kita melaju ke medan perang lagi. Karena serius guys, this playoff will be hot. So real war. Pat, sebagai penutup Pat. Ya. Sedih gak episode ini terakhir? Aduh, ya sebenarnya sedih sih Pak. Mana visin mana nih visin. Tetes mata ada, tetes mata. Kita siapin juga ya, keren juga ya. Cuman thank you ya Petra ya, selama 8 minggu ini. Berapa banyak episode tuh? Ya. Berapa tuh? 14 episode, ketemu Petra terus dan ketemu Pak Ape terus setiap minggunya tanpa absen. Dari mulai di studio dari mulai backgroundnya tempat nongkrong gua di dalam lava ya kan, bakul telur jadi tempat sembako ya kan, jualan sembako sate gitu, tempat sate, es krim ya semuanya. Sebenarnya kalau kita recap tempatnya kita ya Pak ya, awal-awal tuh indah loh Pak. Keren. Saya tuh baru sadar awal-awal kita makan es krim. Iya. Tahu. Ujung-ujungnya makan telur ya. Terakhir tuh yang ngeselin sih guys. Iya, tapi ya all good lah, itu all proses. Good proses. Juga thank you buat yang ada banyak masukan kan sebenarnya. Sure. Kan? Ada banyak masukan. Gini anak-anak lamain. Nah ini saya juga pengen sedikit jelasin lah ya. Ya boleh Pak. Bahwasannya kita nggak kepengen mengganggu anak-anak sebenarnya. Jadi makanya saya sama Petra yang bikin konten, karena kan kita ada kewajiban sponsor. Anak-anak kayak sometimes kita harus geret gitu loh. Dan itu kan mereka kan nggak terlalu jago ngomong, acting segala macam. Jadi untuk yang season ini, sorry kalau kalian ngelihat muka saya sama Petra terus ya kan. Ada yang komen paling keren sih Pak. 14 minggu kenapa? Ada komen keren. Apa nih kita nonton dua bapak-bapak? Iya sih. Saya juga sebenarnya nggak mau, Pet. Saya juga sebenarnya nggak mau gitu ya. Tapi sebenarnya kadang tuh kalau kalian sadar ya, coba kalian boleh sih nonton lagi Gibah MPL dari week 1 sampai itu tuh sebenarnya mungkin kekepoan kalian tentang apa yang terjadi di host itu sebenarnya tersirat sebenarnya ada. Itu buat kalian, kita tuh ada di sini buat kalian yang kepo. Iya, gitu loh. Jadi ya nanti abis ini saya juga mau ada ngomong personal gitu kan. Mungkin itu juga nanti abis ini ya gitu loh. Oke, paling itu aja sih Pak buat untuk semua yang udah dukung Gibah MPL udah 14 episode. Ya, dari kata Petra, dari tempat es krim keren ya kan, dari tempat nongkrong yang Yahut ya kan, sampai warung, sampai gua, sampai masuk ke dasar inti bumi ya kan, sampai warung kita udah lalui semua. Betul, ya kan, dan kita balik lagi, kita tutup episode terakhir ini di tempat screen ini. Ya, ini karena balik lagi, inilah tempat latihan kita, inilah tempat kita mengukir sejarah-sejarah juara MPL. Betul, dan kita akan melakukan grinding lagi di ruangan ini. Sure. Sampai 2 minggu ke depan. Betul ya Pat ya? Sampai nanti ya amin-amin lah. Pokoknya kita ngomongin MPL dulu dah. Betul. Kita fokus pertandingan fokus dan satu persatu dulu. Oke. Itu aja guys. Jadi thank you semua buat yang udah mendampingi kita, menonton kita. Tetes mata dulu. Udah menonton kita, dua bapak-bapak yang kalian tunggu-tunggu setiap minggu selama 8 minggu ini.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, ada menyinggung atau apa. Mungkin kalau kita ada satu titik yang agak mulai sombong iya, gitu. Atau apa gitu. Ya, nggak ada maksud lah. Intinya kita di season maksud. ini bener-bener respect, iya, humble, semuanya. Dan kita juga memang tujuannya buat menghibur aja ya. Betul, ya, menghibur aja. Oke guys, jadi thank you semua yang udah nonton. See ya di lain kesempatan. See you di lain kesempatan, betul. Gibah MPL bersama Ape dan Viel. Tos dulu. Halo, guys, saya mau ada sedikit mungkin bukan klarifikasi ya, mungkin lebih ke arah surat terbuka kali ya, buat teman-teman dari EVOS Fans. Jadi topiknya itu nggak ngomongin tentang regular season atau hasil atau apapun, tetapi lebih ke arah hal-hal terkait kejadian beberapa minggu yang lalu. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan sorry, saya minta maaf karena apa ya, boleh dibilang ada sempat kegaduhan gitu loh di beberapa minggu yang lalu. Kegaduhan yang menurut saya kalau dilihat dari perspektif saya saat itu ya harusnya nggak perlu. Mungkin banyak yang bingung kenapa bisa ada omongan seperti itu, karena yang saya lihat di TikTok ataupun di klip-klip itu hanya apa ya, kronologis yang tidak utuh menurut saya. Kejadian-kejadian yang sepotong-sepotong yang diambil oleh re-uploader atau clippers, dimasukin ke berbagai platform dan ditambahi oleh caption atau thumbnail yang bombastis. Ya awal mulanya lebih ke arah merespon salah satu tiktokers atau talent dari EVOS atau fans EVOS. Saya nggak tahu statusnya seperti apa, apakah itu talent official atau itu hanya fans doang atau gimana. Tetapi buat saya kontennya itu udah bukan konten untuk trolling gitu loh, tetapi lebih ke arah lumayan sedikit menginjak apa ya, harga diri kita gitu loh, dan khususnya anak-anak Kingdom. Karena dari dulu ketika kita kalah ya udah kalah gitu loh. Ketika kita harus dibully online ya sudah gitu. Tetapi nggak pernah sejarahnya kita ngemis untuk minta respect atau minta dikasihanin. Dan saya lumayan cukup terganggu. Harusnya mungkin didiemin aja kali ya kalau boleh dipikir-pikir lagi gitu. Tetapi pada saat itu apa ya, sebagai orang yang membuat RRQ, membesarkan RRQ, kayak kita sih pernah apa ya, sering kalah gitu, tetapi nggak pernah sekalipun punya kepikiran untuk minta dikasihanin orang gitu loh, atau minta respect sama orang lain atau tim lain gitu loh. Buat saya tuh cukup apa ya, boleh dibilang framing atau fitnah yang cukup serius menurut saya. Tapi pada kenyataannya memang ada beberapa oknum dari Kingdom juga yang memanfaatkan itu. Makanya saya bilang gimana ya, ya udah kalau enggak jangan menggunakan hashtag yang dibilang janji nggak FIFA Roar, tetapi disalahartikan. Dan saya juga ada sempat ngomong di Discord, terus akhirnya dipotong-potong dan akhirnya heboh.
Saya tidak pernah mau ada permusuhan, saya tidak mau pernah ada perpecahan, apalagi RRQ selalu menjunjung tinggi sportivitas. Pasti ada anak-anak kecil yang tangannya jahil, oknum-oknum. Saya nggak bisa bilang semua anak Kingdom seperti itu. Anak Kingdom semuanya baik, nggak juga. Tetapi nggak fair juga karena salah satu atau beberapa oknum melakukan tindakan itu, kita bilang, ini semua anak Kingdom minta respect, minta kasihan. Akhirnya saya membuat konten itu dan saya bilang, ya mulai sekarang jalan masing-masing aja, karena saya tidak mau ada provok-provok yang memanfaatkan FIFA Roar lagi. With all due respect, saya sangat menghormati EVOS Fans, saya sangat menghormati EVOS, saya sangat menghormati jajaran manajemennya juga. Tidak pernah ada sekalipun saya pikir sesuatu yang saya tunjukkan ke orang atau ke sosial media atau ke siapa tentang betapa keselnya. Nggak ada kesel. Yang ada adalah rasa iri atau kagum melihat prestasi-prestasi dari EVOS. Mereka mempunyai basis massa yang besar, mereka mempunyai keuangan yang besar yang di backup sama banyak investor, dan itu ya sesuatu yang kita ingin ingin kita kejar sebenarnya. Kita sangat respect. Makanya ketika ada segelintir orang atau beberapa oknum yang memanfaatkan dan ngegoreng-goreng dan akhirnya juga yang atau ya mungkin manajemennya jadi terpengaruh juga gitu loh. Akhirnya ya it is what it is gitu loh. Buat saya RRQ dan EVOS saling respect, pemainnya juga saling respect. Beberapa hari ini ya saya pikir wah kita lolos upper, saingan terberat kita tidak lolos, saya pikir senang, tetapi ada rasa kehilangan sebenarnya. Ada rasa kehilangan ketika EVOS, khususnya EVOS Legends ya, nggak bisa participate di panggung yang besar gitu. Karena kita selalu berbagi panggung dan kita selalu menampilkan pertandingan-pertandingan yang seru. Terlepas dari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pencapaian mereka 2019 menjuarai kejuaraan M-Series yang pertama juga sangat-sangat fenomenal. Dan sampai sekarang saya masih akui itu salah satu motivasi kita juga untuk terus berjuang, bekerja keras karena pengen seperti mereka. EVOS adalah panutan kita sebenarnya, dan nggak ada sedikit pun dari saya untuk menyakiti atau menghina atau memprovok, nggak ada. Nothing but respect. Ketika saya disarkasin Bejon pas kalah, Bejon bilang mau gak gue jadi pelatih lu, saya cuman ketawa. Nggak ada saya sakit hati sebenarnya. Sorry kalau misalnya terkesannya baper dan lain-lain. Jujur bicara, semua caci makian dari netizen ya, dari komunitas e-sports beberapa minggu yang lalu itu sama sekali tidak mempengaruhi saya. Tetapi yang saya sadar bahwa sayanya nggak apa-apa, tetapi orang-orang yang ngedukung saya, orang-orang yang mensupport saya, orang-orang terdekat saya itu merasakan impact-nya. Dan untuk itu saya merasa bersalah. Merasa bersalah karena meskipun saya nggak kenapa-napa, tetapi orang-orang yang saya peduliin, orang-orang yang saya care, yang saya sayang, kena imbasnya gitu. Mereka nggak terima kalau saya dihina-hina, dikatain kata-katanya ya dari kebun binatang sampai kata-kata yang cursing segala macam, itu semuanya keluar ya. Di DM saya lumayan ngeri gitu loh, dan itu komen DM tuh ribuan, baik di TikTok maupun di Instagram, karena saya hanya aktif di 2 platform itu ya. Meskipun saya nggak kenapa-napa, tapi ya itu tadi, orang-orang di sekitar saya yang kenapa-napa, dan saya pikir itu tidak bijak ya. Saya merasa saya tidak bijak dalam bertindak pada saat itu. Harusnya ya udah ketika ada content creator yang provok,
yang menghina, ya mungkin harusnya lebih sabar. Tetapi pada saat itu saya tidak sabar dan saya bilang jangan lagi ada provok-provok yang memanfaatkan hashtag tertentu supaya kita dikasihani. Jadi ya sebenarnya untuk kalangan tersendiri ya sebenarnya ya. Bahwasannya itu tuh kalangan tersendiri, tapi nothing but respect buat EVOS dan terutama EVOS Fans. Saya tahu, saya juga pernah merasakan kecewa gitu loh ya, ketika timnya tidak mendapatkan hasil yang baik. Tapi percayalah bahwa badai pasti berlalu dan tetap semangat buat EVOS Fans. RRQ juga pernah mengalami periode-periode itu dan kita beruntung mempunyai Kingdom yang selalu setia mensupport kita ketika kita di atas maupun ketika kita di bawah. Tetap semangat buat EVOS Fans dan saya minta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang mungkin menyinggung. Nggak ada sedikit pun saya ingin menyinggung atau menghina atau merendahkan EVOS dan pencapaiannya. Dan ya mungkin ada baiknya saya sedikit menjaga jarak kali ya, khususnya untuk komunitas Mobile Legends. Dengan saya ya mungkin sementara saya mundur dulu dari komunitas Mobile Legends, karena dengan saya mundur harusnya nggak akan terlalu banyak hal yang bisa diprovokasi mungkin ya menurut saya. Jadi ya saya akan tetap berhubungan dengan, saya akan tetap menyapa, saya akan tetap berhubungan dengan follower saya dan anak-anak Kingdom, tetapi mungkin ketika saya membuat konten atau live, mungkin saya akan menghindari pembahasan-pembahasan yang berurusan dengan Mobile Legends. Biar untuk sementara waktu kali ya, biar lebih fokus aja. Saya juga lagi banyak kegiatan juga, lagi mempersiapkan tim yang akan ke Korea. Paling itu aja. Semoga dengan surat terbuka saya ini untuk EVOS Fans, kita tetap bisa saling dukung tim kesayangan masing-masing. Kita juga masih bisa ledek-ledekan asik gitu loh. Tapi tanpa menghina, tanpa tujuannya memfitnah. Ya biarkanlah streamer pinggir jurang yang merosting tim-tim kesayangan kita. Biarlah tenaga kita, fokus kita, support kita habiskan untuk mendukung tim kesayangan kita masing-masing. Saya CEO baperan undur diri. Thank you.